siang pemirsa, saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Karyono Wibowo selaku pengamat politik. Pada kesempatan ini kami akan membahas masalah politik mengenai penggelapan uang yang dilakukan oleh pejabat publik. Iya Pak, Ya. Mengapa ya Pak permasalahan dunia politik terkait korupsi tidak pernah terselesaikan selama bertahun-tahun di Indonesia? Padahal pemerintah itu sudah berupaya untuk memberantas korupsi. Yang paling parah adalah korupsi di era reformasi ini. Ya. Jadi pemerintahan pasca Orde Baru lebih terbuka, lebih merebak, skalanya lebih luas. Nah, saya sempat hampir mengambil sebuah kesimpulan bahwa korupsi di Indonesia itu sudah membudaya. Itu kalau sudah membudaya itu berbahaya, itu sulit sekali untuk menghapus. Normatif yang harus dilakukan adalah law enforcement, ya, penegakan hukum. Nah, itu secara normatif. Nah, yang rumit adalah bagaimana melakukan pendekatan secara budaya, secara kultur, ya, untuk memberantas korupsi, karena korupsi sudah pada titik tadi sudah menjadi budaya. Maka pendekatannya menurut saya tidak cukup dengan law enforcement, tidak cukup dengan KPK, tidak cukup dengan memenjarakan pelaku-pelaku korupsi, tetapi harus dilakukan secara sistematis. Ya, tidak hanya law enforcement, tetapi juga bagaimana membuat sebuah kebijakan, ya, yang bisa mencegah tindakan korupsi itu. Menurut Bapak, bagaimana dengan pejabat-pejabat politik yang menenggelamkan uang negara? Atas Mbak, atas itu. Ini kenapa mereka melakukan itu? Ada beberapa faktor memang. Tapi yang pertama, ini terjadi high political cost, ya. Jadi biaya politik yang sangat tinggi. Misalnya pilkada, itu puluhan miliar, ratusan miliar uang dihamburkan untuk pilkada. Nah, kemudian mohon maaf, termasuk untuk menjabat menteri, ya. Ini saya yakin bukan cek kosong, ya. Kalau dia mungkin berasal dari partai politik, ya, ini bisa menjadi ATM-nya partai politik. Faktor utamanya adalah hulunya, ya. Hulunya itu di sistem politik yang membuat atau yang menimbulkan biaya politik sangat tinggi. Kemudian yang kedua, selain faktor high cost politik, ya, lagi kembali pada moral, ya. Nah, kalau moralnya memang korup, sudah rusak, ya, tadi yang sudah membudayakan, jadi dia terpengaruh dengan budaya korupsi, akhirnya budaya korupsi tadi. Jadi ini mempengaruhi mental, jadi mental korup. Pak, menyangkut tentang proyek nih, dalam kasus proyek IKTP itu kan ada dugaan korupsi tuh. Ya. Faktor-faktor seperti apa sih Pak yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi? Tapi kasus proyek IKTP ini lumayan lama, ya, paling kan anggaran 2011 sampai 2012, tapi baru dipanggil oleh KPK, Ya. Maret lalu, ya. Ya, nilainya sangat besar sekali kan, Iya. triliunan, ya. 1,12 triliun. Iya, 1,12 triliun. Iya. Itu cukup besar. Ya pasti ini kan dengan anggaran proyek 1,12 triliun itu, ya tentu dibidik, ya, oleh para koruptor itu. Nah, kasus ini memang sudah lama, tapi masih belum tuntas. Nah, saya minta pada mudah-mudahan sih dengan Menteri Dalam Negeri yang baru, ya, Pak Cahyokumolo, ini bisa berani, ya, untuk mengungkap siapa saja yang terlibat di internal Kementerian Dalam Negeri. Baik Pak, terima kasih atas Ya, Melani, sama-sama. Ya, sekian wawancara saya dengan Bapak Karyono Wibowo. Terima kasih.